Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Nur Hasanah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata kelas L dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maudina Putri dari kelompok 4 selaku moderator, dan adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah ada Dianta Pramudia, ada Indira Faradisya, ada Sarla Martiza, Maudina Putri, Muhammad Muhlis. Oke, untuk pada materi kali ini ada beberapa sub materi yang akan kami jelaskan, yaitu tentang pengertian gadai, yang kedua pengaturan tentang gadai, yang ketiga tentang subjek dan objek gadai, yang keempat tentang asas-asas jaminan gadai, yang kelima proses terjadinya gadai, dan yang terakhir tentang hapusnya gadai. Untuk sub materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Maudina Putri. Pengertian gadai. Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan artikel 1196 VV titel 19 buku 3 Nederland Burgerlijk Wetboek. Menurut pasal 1150 KUH Perdata dan Burgerlijk Wetboek 3 atau Hukum Perdata 3, Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berasal dari Belanda. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya. Dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas. Tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Baik, untuk submateri yang kedua akan dijelaskan oleh Sarla Martiza. Untuk Sarla dipersilahkan. Submateri selanjutnya adalah pengaturan gadai. Pengaturan gadai secara umum diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Peraturan ini belum cukup untuk mengakomodir ketentuan-ketentuan mengenai gadai setelah maraknya pertumbuhan usaha pegadaian yang cukup pesat. Banyaknya kekosongan hukum yang terdapat pada gadai, pemerintah pun berinisiatif untuk menerbitkan pengaturan tentang gadai, yaitu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 POJK 05/2016 tentang usaha pegadaian atau POJK usaha pegadaian. Selain pengaturan umum tentang gadai, aktivitas gadai juga memiliki dasar hukum yang digunakan dalam kegiatannya, agar semua kegiatannya tidak kosong, hukum, dan tetap tertib pada tujuan utamanya. Dasar-dasar hukum dari gadai adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku kedua KUH Perdata. Yang kedua, artikel 1196 VV titel 19 buku 3 NBW. Yang ketiga, PP nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Yang keempat, PP nomor 10 tahun 1970 tentang perubahan peraturan pemerintah. Nomor 7 tahun 1969 tentang perusahaan jawatan pegadaian. Dan yang terakhir, PP nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perum pegadaian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Sarla. Untuk submateri yang ketiga, yaitu subjek dan objek gadai, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa saja sih subjek gadai itu? Subjek gadai terdiri dari atas dua pihak, yaitu pemberi gadai atau pangiver dan penerima gadai atau pannemer. Pangiver yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak. Selaku gadai
kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Yang kedua, panemer adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman sejumlah uang yang diberikannya kepada pemberi gadai. Lalu, objek dari gadai adalah sebagai berikut, yaitu benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud, misalnya seperti perhiasan, kendaraan, dan benda elektronik. Lalu, ada benda tidak berwujud, yaitu berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang, misalnya surat-surat piutang. Baik, untuk submateri yang keempat, yaitu tentang asas-asas jaminan gadai, akan dijelaskan oleh Indira Faradisya. Silakan, Indira. Asas-asas jaminan gadai. Di dalam perjanjian gadai, terdapat beberapa asas yang digunakan demi jalannya kegiatan gadai yang aman, tertib, dan sesuai hukum yang ada. Asas-asas tersebut sebagai berikut yaitu A. Asas kebebasan. Membuat perjanjian, asas ini mengandung arti bahwa para pihak dalam perjanjian bebas menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak dan terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu kontrak diatur pada pasal 1320 KUH Perdata, mengingat kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. B. Asas konsensualitas. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian atau dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang menuliskan bahwa adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab atau kausa yang halal. C. Asas kepatuhan atau itikat baik. Asas ini lebih mengutamakan kepatutan atau kesesuaian antara debitur dan kreditur untuk melakukan dan melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Hal ini terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mengatakan, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Saya kembalikan ke moderator. Untuk submateri yang keempat tentang proses terjadinya gadai akan dijelaskan oleh Muflis. Silakan, Muflis. Selanjutnya saya akan menjelaskan submateri proses terjadinya gadai. Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai, dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wan prestasi. Proses terjadinya gadai terdiri dari beberapa cara. Berikut adalah beberapa cara terjadinya gadai. Yang pertama, cara terjadinya gadai pada benda bergerak bertubuh. Dalam cara pertama ini terdiri dari 2 cara, yaitu yang pertama melalui perjanjian gadai. Dalam pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokok. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat dengan formalitas tertentu atau bebas, sehingga dapat dibuat dengan cara tertulis maupun lisan. Yang kedua, melalui penyerahan benda gadai. Dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata disebutkan, tidak hak gadai atas benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si debitur ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan si kreditur. Dengan kemudian, hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat in-basit stelling, yang merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Barang dikatakan dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai jika barang gadai diserahkan oleh pemberi gadai kepada kreditur atau pihak ketiga sebagai pemegang gadai yang disetujui oleh kreditur. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu cara terjadinya gadai atas
pada piutang atas bawah atau atas tunjuk atau antonder. Di sini juga terdiri dari dua cara, yaitu melalui perjanjian gadai antara debitur dan kreditur, dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir, dan bentuknya bebas. Yang kedua, melalui penyerahan surat buktinya. Dalam pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa gadai surat atas bawah terjadi dengan menyerahkan surat itu ke dalam tangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua pihak. Surat piutang atas bawah adalah surat yang dibuat debitur, di mana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat-surat, di mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur dengan mengembalikan surat atas bawah itu kepada debitur. Contohnya yaitu surat sertifikat deposito. Kemudian yang ketiga, yaitu cara terjadinya gadai pada piutang atas order, unorder. Di sini juga sama, yang pertama itu melalui perjanjian gadai, dan yang kedua yaitu adanya endorsement yang diikuti dengan penyerahan suratnya. Pasal 1152 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk mengadakan hak gadai piutang atas tunjuk diperlukan adanya endorsement pada surat hutangnya dan diserahkannya surat hutang kepada pemegang gadai. Endorsement adalah pernyataan penyerahan piutang yang ditandatangani kreditur atau endorsement yang bertindak sebagai pemberi gadai harus memuat nama pemegang gadai atau endorsed. Bentuk gadai piutang atas order, misalnya wesel atau surat yang mengandung perintah dari penerbit atau tracker kepada tersangkut betroken untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau holder. Kemudian yang keempat, yaitu cara terjadinya gadai atas nama atau opnam. Yang pertama caranya juga dengan sama seperti yang tiga sebelumnya, yaitu perjanjian gadai antara debitur dengan kreditur yang membuat perjanjian gadai. Yang kedua yaitu adanya pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan. Sebagaimana dalam pasal 1153 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak gadai piutang atas nama diadakan dengan memberitahukan akan penggadaiannya atau perjanjian penggadaiannya kepada debitur. Bentuk pemberitahuan ini dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Pemberitahuan dengan perantaraan jurusita perlu diadakan apabila debitur tidak bersedia memberikan keterangan tertulis tentang persetujuan pemberian gadai tersebut. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mukhlis. Untuk materi terakhir yaitu hapusnya hak gadai akan dijelaskan oleh Dianta. Silakan Dianta. Hapusnya hak gadai. Hak gadai akan hapus satu pihak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum sebagai berikut, yaitu A. Utang debitor sudah dilunasi. Ketika utang debitor telah dilunasi, maka tuntaslah kewajiban kreditor untuk membayar utangnya dan berhak untuk mendapatkan kembali barang yang menjadi barang gadainya. B. Benda jaminan sudah dilepaskan oleh kreditor dengan sukarela. Ketika kreditor tidak sanggup atau tidak mampu lagi untuk membayar utang kepada debitor dan barang gadainya, maka hak gadai pun telah terhapus sejak itu. Lalu yang C, benda jaminan hilang atau musnah. Jika benda jaminan hilang karena suatu hal yang disengaja maupun tidak disengaja, maka hak gadai pun dikatakan hapus. Lalu yang D, penerima gadai menjadi pemilik benda jaminan karena suatu hak tertentu yang terdapat pada pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena dalam pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata yang mengatakan hak gadai hapus apabila barangnya gadai. Salah bro. Karena dalam pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan hak gadai hapus apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan di penerima gadai. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dianta. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang jaminan gadai. Saya sebagai moderator pamit undur diri.
Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.